Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Saudara eh, Andi Mapatunru. Eh, Pada kesempatan ini, eh, saya akan minta tanggapan Bapak terkait isu kontemporer, khususnya eh, terkait isu radikalisme yang tentunya sudah kita ketahui secara bersama menyasar berbagai elemen pada masyarakat, dan tentunya sasaran empuknya salah satunya adalah uh, kampus. Bagaimana saudara melihat terkait radikalisme ini? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Iqbal atas pertanyaannya ya. Ini pemahaman awam saya ya terkait radikalisme. Ini hanya hasil dari pengamatan sekilas dari fenomena radikalisme. Sebelum masuk ke dunia kampus ya, saya melihat bahwa penyebaran radikalisme di lingkungan masyarakat kita itu saya kira salah satunya disebabkan karena kondisi keberislaman kita yang hadir hanya satu wajah gitu. Jadi tidak ada alternatif pemikiran lain, sehingga paham itu yang menjadi dominan di masyarakat. Sehingga bagi saya ada banyak sekali kajian yang mengatakan bahwa ternyata yang masuk ke dalam paham itu adalah orang-orang miskin ya, orang-orang yang tidak punya pilihan. Namun dia mencari jalan untuk menenangkan hatinya. Ternyata paham radikalisme itu memberikan ketenangan utopis bagi mereka untuk menghadapi pahitnya dunia, pahitnya kemiskinan itu. Salah satu contoh misalnya contoh kecil kasus penikaman Pak Wiranto kemarin itu. Baik, baik. Ternyata pelaku tersebut itu adalah korban penyingkiran atau penggusuran dari pembangunan jalan tol. Nah, itu tanah dia satu-satunya. Jadi tanah itu dirampas, dia kehilangan alat produksi dan akhirnya dia kehilangan pekerjaan, jatuhlah miskin. Dan kondisi keberislaman kita tidak menawarkan apa-apa. Nah, sedangkan wacana yang menyeruak ke permukaan adalah wacana radikal itu. Dan akhirnya ditawarilah dia masuk ke dalam ajaran itu, kamu kalau kamu melakukan ini kamu masuk surga, kamu pergi tikam lah yang dianggap kafir dan segala macam gitu. Nah, begitupun di dunia kampus menurutku sama saja gitu. Islam hanya hadir dalam satu wajah, tidak ada wacana tanding untuk menghadapi wacana yang dominan di kondisi keberislaman kita. Saya pikir sebagaimana tugas kelompok kita kemarin, saya sepakat dengan argumen dari Pak Iqbal, harus ada wacana tanding di level epistemologinya gitu. Baik. Jadi ya bisa ya mengadakan itu semacam rumah moderasi dan segala macam lah gitu. Intinya Baik. ada wacana tanding untuk menghadapi wacana dominan itu supaya para mahasiswa ini punya pilihan gitu. Bukan hanya ada satu pilihan. Begitu Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak. Jadi sekaligus tadi sudah dijelaskan ya terkait langkah-langkahnya. Ya, bisa saya simpulkan Pak bahwa menurut Bapak terkait isu radikalisme ini sebenarnya salah satu faktornya itu adalah faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Lalu saudara misalnya melihat bahwa belum ada tawaran dari saudara-saudara kita misalnya terkait problem kemiskinan yang dialami. Semestinya menurut Bapak kira-kira langkah-langkah untuk mengantisipasi itu atau sekaligus menjawab tantangan-tantangan dari sisi ekonomis itu
langkah-langkahnya apa ya, Pak? Eh, Apa namanya? Ini sebenarnya pertanyaan yang berat. Tapi sebenarnya sudah ada beberapa gerakan yang bernafaskan keislaman untuk menawarkan satu wacana tanding, gitu. Misalnya ada beberapa kelompok apa namanya ilmuwan Islam, ilmuwan muda yang membuat forum yang dia namakan sebagai Forum Islam Progresif gitu. Jadi Forum Baik, Islam Progresif itu sebagai wadah edukatif untuk apa namanya mensosialisasikan wacana-wacana ekonomi politik di dalam keberislaman gitu. Wacana ekonomi politik itu sasarannya adalah bagaimana kita menghadapi kemiskinan dari perspektif Islam gitu. Problem-problem ketimpangan misalnya kenapa ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, kita menggunakan kerangka epistemologi Islam untuk memframing itu gitu. Jadi tawaran dari Islam progresif adalah itu untuk merespon isu-isu kemiskinan dan segala macam. Intinya dia menarik problem-problem langit ya kepada betul, problem-problem yang membumi begitu. betul, Kupikir juga ada satu juga apa namanya satu gerakan di Jogja ada Roshan Fikr gitu. Itu kupikir satu nafas tersendiri juga itu. Karena dia memperkenalkan Islam dari sisi yang rasional dan logis gitu. Jadi kita betul, diajarkan bernalar dengan baik. Meskipun memang kedua gerakan itu belum bisa dikatakan besar ya, tapi setidaknya gerakan itu berkesinambungan gitu dan terawat dengan baik dan kadernya sudah banyak yang apa namanya tersebar ke beberapa daerah. Kupikir itu harus kita apresiasi gitu meskipun masih kecil tapi ya enggak apa-apa pelan-pelan saja asal asal apa namanya asal meyakinkan gitu Pak baik, Iqbal. Pak. Terima kasih, sungguh menarik diskusi kali ini, Pak. Saya juga sepakat sebenarnya bahwa keberislaman kita itu apa namanya kita harus bawa turun yang melangit itu ya. Jadi tidak fokus mengurusi persoalan-persoalan ritual keagamaan saja, sebagaimana misalnya juga yang saya tangkap dari apa yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo terkait Muslim tanpa masjid itu, Pak. Artinya ada dimensi lain yang mesti kita menaruh perhatian besar di situ, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Ya Pak, Eh, sama-sama. ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.